Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi ya di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah anugerah Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama ya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu tema, menikmati sejahtera yang sesungguhnya. Menikmati ini apa, saudara? Ya. Menikmati ini artinya merasakan, mengalami, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita terima, ya, seperti kalau kita sedang makan, kita menikmati, ya, macam-macam lah, ya. Nah, saudara, menikmati dan mengalami. Nah, sedangkan di sini dikatakan menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Berarti kalau ada sesungguhnya, ada yang nggak benar juga, ya. Saudaraku, arti menikmati damai sejahtera ini, yang sesungguhnya ini adalah sejahtera yang istimewa. Yang damai yang sesungguhnya itu, kita bisa menikmatinya tanpa melihat kondisi. Ya, manusia ini kan bermacam-macam dalam perjalanan hidupnya ini kondisinya. Kadang senang, kadang senang. Ya. Tetapi dalam kondisi apapun kita bisa menikmati damai sejahtera. Dan ini memang tidak masuk akal, saudara. Hanya orang Kristen yang punya semboyan semacam itu. Ya, benar, ini tidak masuk akal. Makanya tidak gampang dari orang Kristen itu. Baik, kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melewati akal, yang tidak masuk akal. Coba bayangkan ada damai sejahtera yang tidak masuk akal itu. Justru damai sejahtera yang tidak masuk akal ini akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi aslinya damai yang melampaui segala pikiran kita, tidak masuk akal. Tapi justru itulah yang mengawal, justru itulah yang memelihara hidup kita. Saudara, damai itu seringkali diucapkan oleh banyak orang, ya, dalam berbagai bahasa. Kalau tadi pertama kali saya berdiri dan berkata Shalom, itu dalam bahasa Ibrani, saudaraku, ya, artinya damai sejahtera. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Rahayu. Ya, Rahayu. Ya, sedangkan kalau bahasa Bali apa? Santi. Ya, Santi, Om. Yo. Om. Oh, Swastiastu. Ya, jadi kalau di dalam agama Bali itu
Tuhannya itu lebih muda daripada Tuhannya orang Kristen. Kalau orang Kristen itu kalau memanggil Tuhannya Bapak. Tapi orang Bali manggilnya Om. Jadi lebih mudah sedikit ya. Santi itu artinya damai sejahtera. Ya, sedangkan dalam bahasa kalau orang Buddha sancai. Sancai. Ya. Jadi jelas di sini bahwa masing-masing itu punya pemahaman tentang damai sejahtera. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu dirindukan, diinginkan oleh setiap bangsa. Jadi semua bangsa di dunia itu rindu menikmati damai sejahtera. Nah, sedangkan damai sejahtera itu sendiri adalah mengacu dalam kehidupan kita, ya, perasaan kita, pribadi kita, bahwa semuanya lengkap, bebas, damai sejahtera, ya, bebas dari khawatir. Siapa yang sering kali khawatir? Ya kebeter karena kau cangkreng Madura. Nah, jangan khawatir, nah karena katanya orang Madura gitu. Ya, tapi tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami namanya kekhawatiran. Ya, nah damai itu artinya tentrem di dalam jiwanya. Ya, waduh, kalau artinya tentrem itu gimana kira-kira, saudara ya? Dan setiap orang pasti mengharapkan ini. Ya, ayam, tentrem, gemah, ripalo, jinawi, ora kurang sandang, ora kurang pangan. Ya, semua orang pasti membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Tidak ada gangguan di dalam hatinya, tidak perlu khawatir, nggak gusar. Ya seringkali kalau orang yang tidak punya damai itu sedikit-sedikit metenteng. Metenteng tahu ya? Apa metenteng itu bahasa Indonesianya? Ya, sedikit-sedikit, ngamuk. Tidak ada hari tanpa ngamuk. Nah, sedangkan manusia itu membutuhkan damai sejahtera, saudaraku ya. Tapi kenyataannya tidak banyak orang yang bisa menikmatinya. Karena apa? Hidup ini selalu ditandai dengan pergumulan. Saudara, kita hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan. Nah, di mana sekarang awal damai sejahtera itu bisa kita nikmati? Di mana? Tadi dikatakan, ya, damai itu lokasinya diawali dari dua tempat. Di mana? Hati dan pikiran. Itu sebenarnya kuncinya. Hati dan pikiran. Ya tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Nah, tergantung di sini, saudara. Bagaimana perasaan hati saudara? Selalu sedih. Hatiku sedih tak terkira, merana berputus asa. Nah, dulu hanya saya sekedar nyanyi saja dulu, karena saya biduan. Ya, dulu saya penyanyi, saudara, dari nyanyian saya gitu. Patah hatiku jadinya, itu zaman doe-loe. Tapi sekarang tidak. Karena saya sudah menjadi orang yang percaya. Ya, jadi untuk bisa menikmati damai sejahtera itu sebenarnya resepnya bahwa manusia itu harus kembali kepada situasi pada saat manusia pertama diciptakan. Baru kita bisa menikmati.
Ya, baik, kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya, yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, mulai dari hari yang pertama, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan dan lautan, jadilah ikan-ikan ya di laut dan burung-burung di udara, jadilah hewan dan manusia. Dan pada hari yang ke-6 dikatakan apa yang diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya sangat baik. Saudara, Allah menjadikan segala sesuatu yang dipersiapkan untuk manusia. Kenapa manusia diciptakan pada hari terakhir? Tidak pertama. Ternyata apa yang dipersiapkan mulai dari hari yang pertama itu untuk manusia. Ya, kalau tidak ada terang, kalau manusia lebih dulu diciptakan, pasti gelap. Jadi langit dan bumi kira-kira bergantung di mana manusia kalau diciptakan lebih dulu. Jadilah daratan dan lautan, ikan dan burung dan lain sebagainya. Ya, jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu dan dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi kita lihat bahwa karya Allah itu sungguh sangat baik bagi manusia. Allah tidak ingin manusia itu hidup dalam kekurangan. Karena semua diciptakan. Sehingga pada akhirnya Allah perintahkan kepada manusia, kamu boleh makan semua pohon ya di taman ini. Buahnya boleh dinikmati semua. Kecuali satu saja yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kita melihat manusia itu hidup dengan tidak kekurangan. Coba, semua dipersiapkan oleh Allah. Tidak perlu khawatir, apa ya besok makan apa, besok mau apa. Ya, hatinya selalu tentrem, damai, sejahtera. Ternyata damai sejahtera itu adalah hubungan ya bersama dengan Allah. Pikiran mereka tidak mengembara kemana-mana. Harus apa, tidak seperti kita sekarang ya. Pikiran kita ini selalu mengambang jauh sampai melampaui batas ukuran kita. Melambung tinggi. Pada zaman dulu manusia itu tidak. Ya, pikiran mereka tidak mengembara kemana-mana. Tapi kemudian apa yang terjadi? Perjalanan hidup manusia itu menjadi berubah setelah suasana hati dan pikirannya. Nah, tadi dikatakan bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Selama hati dan pikiran kita di bawah pengawasan daripada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi ketika manusia mulai pikirannya dipengaruhi oleh setan, maka mereka tidak menikmati lagi bahagia. Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, karena diawali pertanyaan ular kepada Hawa. Wah, aku mau tanya, wah, tentang pohon-pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya enggak? Boleh dijawab oleh Hawa. Oh boleh. Kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab kalau saya makan, saya pasti mati. Tetapi apa kata ular? Wah,
Kamu tuh ditipu oleh Allah. Nah, mulai disampingkan, disimpangkan itu hati dan pikiran daripada Hawa ini, manusia yang pertama ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, disinilah mulai pengaruh setan. Hati, saudara biar. Dan kamu akan tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, ini pemahaman akan firman Allah dibelokkan oleh si setan. Ya. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, mulai dipikirkan, masuk di hati, mulai ya, pikiran dan perasaan. Itu terganggu. Ya. Karena ternyata pohon itu memberikan pengertian, ya. Dan apa yang terjadi? Dari pikiran dan perasaan ini timbul satu tindakan. Kemudian dikatakan lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini saudara, pikiran dan perasaan mulai disimpangkan oleh si setan, si iblis, untuk tidak lagi dibawa pengaruh daripada Allah. Karena dikatakan mengawal hati dan pikiranmu, itu Allah. Tapi sekarang disimpangkan, dibawa pengaruh si setan, diputar balikkan itu kebenaran, ya. Dan manusia kemudian, ya, situasinya berubah dari yang baik, ya, saudaraku, menjadi yang tidak baik karena ditipu oleh kelicikan setan. Nah, ini karena apa, saudara? Memang setan itu menipu. Setan itu berusaha untuk mempengaruhi manusia. Tapi kalau manusia itu tidak terbujuk, tidak akan terjadi kondisi yang fatal. Ya, situasi yang baik itu kemudian, ya, situasi atau kondisi damai sejahtera dari awalnya, manusia ya bisa menikmati sesuatu yang sudah dikaruniakan Allah kepadanya. Boleh kamu makan buahnya ini, ya, dan kamu boleh nikmati seluruh muka bumi ini. Ya, kenapa? Seluruh muka bumi ini, semua ciptaan Allah itu diciptakan untuk manusia. Ya saudara, kalau semua mapan, apa kita tidak senang? Ayo. Kalau saudara semua ada, kira-kira senang nggak? Apa yang dikhawatirkan? Kepingin ini ada, kepingin itu ada, ya kan? Coba kalau sudah tidak memiliki sesuatu, bangun tidur, mikir. Ya kan? Bangun tidur, berundel. Ya kalau bangun tidur langsung berdoa. Ya kan? Berdoa. Ya, saya kalau bangun tidur, pertama kali, minum dulu. Itu kebiasaan saya. Habis minum, langsung pergi berdoa. Satu-satu saya sebut namanya. Termasuk tadi pagi, Tuhan tolong Nyoman ada di Bali. Dan Allah sekarang ada di sini. Salah doa saya ya. Nah, karena kemarin Dwi bilang kalau Nyoman pergi Bali. Ya, mau tak tarik lagi doa ini. Wah, ini apa ya? Ya, jadi Tuhan berkati Nyoman yang sekarang ada di Bali, Tuhan lindungi di sana. Oh, ternyata puji Tuhan secepatnya balik lagi. Ya,
dan sekarang bisa beribadah, itu luar biasa. Ya, saudara. Tapi ada orang loh bangun pagi langsung cerewetnya metu. Ayo, siapa di antara kita melek matanya, melek mulutnya? Kalau anteng nih, berundel lah, ya, saudara. Situasi yang baik awalnya menjadi tidak baik dan mulai rusak itu gara-gara si setan. Ya, nah sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki damai lagi. Adanya cuma khawatir, takut, ya. Tampak jelas ketika Allah datang mengunjungi manusia, nggak lagi ada damai, ya. Mereka takut dan sembunyi. Adam, di mana kamu? Adam. Nah, biasanya mungkin pasti disambut ya. Karena Allah itu ternyata sering mengunjungi manusia di Taman Eden. Tapi pada waktu itu, Adam, di mana kau? Aku di sini, Tuhan. Aku takut. Nah, mulai damai sejahtera itu tidak ada lagi. Yang ada adalah ketakutan. Kenapa kau takut? Sebab aku sudah makan buah pohon yang dilarang dimakan. Nah, ini. Sudah hubungan manusia dengan Allah sudah mulai rusak. Jadi ternyata dosa itu menjadi penghalang adanya damai sejahtera. Nah, akhirnya apa? Manusia berusaha untuk menikmati sejahtera itu dengan caranya sendiri. Dia mulai mengemetik pohon-pohonan, ya, daunnya dipakai cawat, ya, untuk menutupi ketelanjangannya. Tadinya dia tidak malu. Tuhan, aku takut, aku telanjang. Nah, tadinya bebas saja telanjang. Sekarang malu, ya. Tapi untuk menutupi ketelanjangannya, berusaha dengan rekayasanya sendiri, dia mulai memetik pohon-pohonan, diambil daunnya, dibuat cawat. Saudara, kebenaran manusia itu tidak akan pernah tahan lama. Coba bayangkan kalau daun itu sudah dipakai lama-lama jadi kering, kena matahari, rontok lagi, telanjang lagi. Cari lagi, rontok lagi, telanjang lagi. Gara-gara dosa. Sehingga manusia mulai merekayasa dirinya sendiri bisa menikmati damai sejahtera. Tapi apa yang terjadi? Terjadi adalah penderitaan. Ya. Maka mau tidak mau, saudara, untuk memulihkan keberadaan harus kembali damai dengan Allah. Ya. Karena Allah yang adalah pemilik damai itu. Haleluya. Dan pendamaian itu melalui persekutuan hubungan dengan Kristus. Saudara untung loh jadi orang Kristen. Karena selalu mendapatkan rahasia-rahasia yang terbuka. Bagaimana caranya bisa begini? Ternyata di dalam Tuhan itu begini. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera yang dibutuhkan oleh semua orang? Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak butuh damai sejahtera, ayem, tentrem. Ayo, tidak ada orang yang, kalau artinya ayem, saudara, segala sesuatu itu bisa dinikmati. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak ingin. Tapi ternyata damai sejahtera itu sudah hilang, ya. Dan satu-satunya cara adalah persekutuan dengan Kristus, bukan dengan dunia. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, ya, bahwa dunia ini juga bisa memberikan damai. Bisa. Ya, coba kita membaca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan Yesus tatkala bersama-sama dengan muridnya, dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahteraku yang ku berikan kepadamu. Nah, jelas ternyata ada damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan yang ku berikan itu adalah damai sejahteraku. Dan apa yang ku berikan itu, damai sejahtera itu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Wow, ternyata dunia bisa memberikan damai. Jadi ada dua bentuk damai. Yang satu Allah yang memberikan damai sejahtera. Tapi yang kedua dunia. Ya, makanya tadi temanya adalah menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya saudaraku, janganlah gelisah hatimu dan gentar. Ya, saudara, untuk bisa menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya, maka manusia harus kembali hubungannya dengan Allah. Ya, sehingga kemudian sifat yang mula-mula itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, sifat manusia. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya, tidak sehari 2 hari, tetapi terus menerus di dalam segala hal kepada kamu, dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara, ini pemulihan. Kalau kita kembali kepada Allah, kembali hubungan yang baik, yang harmonis dengan Allah itu dipulihkan, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan tatkala Tuhan menyertai kita, maka dikatakan damai sejahtera itu akan diberikan kepadamu terus menerus. Nggak sehari 2 hari. Makanya orang Kristen itu, saudara, sekali lagi, hidupnya itu ditandai dengan damai sejahtera. Saya setiap kali ketemu sama orang, mesti selalu ditanyain, Bapak umur berapa, Pak? Kenapa mesti tanya umur sih? Ya, bilang saya sudah tua. Kok rambutnya masih hitam gitu, Pak, disemir. Rasa nyemir sepatu aja gak tahu nyemir rambut. Ya. Nah, yang jelas saya ini sudah tua. Buktinya, kalau saya datang ke rumah saudara, coba kasih makan. Barang saya nggak tahu 100. Langsung mencolot gigi saya ini semua, dua-dua. Ya. Umur berapa, Pak? Saya sudah 76 tahun. Woi, tua juga ya. Tapi Bapak kok ketokane sih ngomong ketokane ya. Tapi saya sudah tua. Mari kemudian ada, Pak, saya ini kucino tau, Pak. Balik mana cerita kak mari-mari. Wong Jawa aku iki arek Surabaya asli. Ya. Kok ngarani Cino dompetnya siji kok. Ya. Dompetnya siji. Saudara, tetapi kalau Allah menyertai kita, damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita dalam kondisi apapun, tetap menikmati damai sejahtera. Itu sebabnya menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya tema kita, ya. Jika Allah itu adalah sumber damai sejahtera, maka satu-satunya cara,
Ya, kita harus menjalin hubungan dengan Allah. Banyak orang tidak ngerti loh, saudara. Caranya menjalin hubungan dengan Allah. Apa sudah pikir lewat agama sudah bisa ketemu dengan Allah? Tidak mungkin. Hanya di dalam Yesus kita bisa ketemu dengan Allah. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini hebatnya. Kuncinya orang Kristen. Kenapa bisa bertemu balik kembali kepada Allah? Hanya di dalam Yesus Kristus. Coba cari di agama-agama lain. Tidak ada yang berani mengatakan begitu. Yang disembahnya, yang dianutnya. Ya. Mereka masih bingung cari jalan. Nah, itu bahagialah saudara. Ya, kalau saudara memahami ini, damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam hidup kita karena kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah itu menjadi baik karena Yesus Kristus. Karena Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa kembali hubungan baik dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Banggalah saudara, karena hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa baik kembali dengan Bapa yang di surga. Memang kita semua adalah bermusuhan dengan Allah, ya. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengatakan sama seperti anak manusia datang ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bukan dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Tetapi siapa yang percaya bahwa Tuhan datang ke dalam dunia mencari orang yang berdosa, tapi kalau dia tidak percaya, jangan harap bisa diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waduh, luar biasa. Saya bangga, saya berterima kasih kok saya bisa jadi pendeta. Karena saya bisa belajar Alkitab. Dan saudara belajar tidak apa-apa. Ya. Sehingga saya tahu, Tuhan, terima kasih. Saya bisa memahami ini. Ya. Saudaraku, satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada damai sejahtera yang sesungguhnya, hubungan kita dengan Allah itu harus kembali, ya. Itulah sebabnya kemudian Paulus menasihatkan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa berdamai dengan Allah. Tidak ada tempat lain. Ya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Haleluya. Saudara, banggalah saudara kalau bisa mengerti ini, ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena hanya di dalam Yesus damai sejahtera yang sesungguhnya itu bisa kita nikmati. Ya. Saudara, memang awalnya manusia diciptakan dari awalnya itu tanpa takut. Ya. Tidak mengenal rasa takut kecuali kepada Allah. Ya, takut pada Allah ini bukan ketemu Tuhan langsung pergi lari, tidak. Takut tetapi menghargai Allah, ya. Tetapi manusia kemudian mengalami ketakutan yang nggak sehat lagi, nggak seperti awalnya. Takut kepada Tuhan artinya hormat, ya. Tapi ternyata kemudian hal itu tidak, ya. Kemudian
manusia mengalami ketakutan yang tidak normal lagi, ya, dalam pandangan Allah. Ketika Allah bertanya, "Wahai Adam, Allah di mana kamu?" "Ketika aku mendengar suaramu, aku menjadi takut, ya, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, ketakutannya beda. Kalau tadinya takut itu hormat, menghargai, patuh, tunduk kepada Allah, tapi sekarang kemudian berubah menjadi ketakutan yang tidak sehat. Damai sejahtera sudah tidak dimiliki lagi oleh manusia, dan itu diawali karena dosa. Ya, dan ketakutan ini merupakan satu bukti bahwa damai sejahtera itu sudah tidak dimiliki oleh manusia kembali. Jadi sebab itu saudaraku, dosa itu menjadi penyebab sehingga kita takut sama Allah. Ayo coba kalau kita berbuat dosa, ya, kita tidak akan berani lagi bersekutu dengan Allah. Ketakutan yang terjadi, ya. Jadi sebenarnya damai sejahtera itu tergantung dari hubungan kita dengan Allah. Tapi damai sejahtera yang sesungguhnya loh, ya, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, bukan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah itu sangat akrab, ya, sangat akrab sekali, dan itu dibuktikan Allah sering mengunjungi manusia di Taman Eden. Coba kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Ketika Allah hadir, itu tidak dalam situasi yang puting beliung, angin ribut, tidak. Tetapi pada waktu hari sejuk, angin yang sepoi-poi, ya, dalam situasi yang menyenangkan. Jadi kalau Allah hadir, itu sebenarnya situasinya menyenangkan, ya, bukan terjadi masalah kasus gempa bumi dan lain sebagainya, tetapi pada waktu angin sejuk. Tetapi bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Nah, tidak ada lagi damai. Permusuhan yang terjadi, ketakutan yang terjadi, sehingga ketika Allah menghampiri, berkunjung kepada mereka, mereka ketakutan, ya. Jelas, saudaraku, bahwa Allah ternyata sering berkunjung, ya. Jadi memang tidak kelihatan lah, kalau pada zaman dulu ya memang Allah itu roh, ya. Sampai sekarang Allah itu roh, adanya kita tidak pernah tahu. Tapi mungkin kita nggak sadar bahwa Allah itu sering berkunjung kepada saudara, memperhatikan hidup saudara, ya. Untuk apa? Memberikan damai sejahtera, ya. Dan damai sejahtera itu damai sejahtera yang sesungguhnya. Tetapi ketika dosa masuk, waduh, sejahtera itu hilang, ya. Manusia tidak berada lagi dalam kondisi yang semula, yang ayem tentrem, rahayu, ya. Apalagi tadi, santai, shalom, tidak lagi, saudara. Bagaimana saudara kalau ketemu dengan teman? Shalom. Apa begitu ketemu langsung, oh ya, cemberut, ya, menunjukkan wajah yang terbukti tidak memiliki damai sejahtera. Ayo coba saudara kalau berjalan kira-kira bisa dibaca enggak sama orang? Kalau model lihat ini gak seneng wong itu. Wajahnya dulu kelihatan.
Ya. Tapi coba, kalau wajahnya semerena, mesem, tapi jangan mesem sendiri loh ya. Kalau di jalan mesem sendiri, tidak ada orang, perlu dibawa ke rumah sakit itu. Ya. Tapi paling tidak wajahnya itu semerena ya. Suami ketemu istri itu semerena enggak? Ayo, apa? Mlebu omah ndak ana seneng nih. Makanya enak jalan. Ya. Kenapa? Enggak ada damai sejahtera. Ya. Mlebu omah berdoa dulu. Amit amit, amit amit, amit amit. Ya. Saudara, manusia ya, karena dosa maka ditandai dengan suasana takut, kecewa, dan khawatir ya. Apa? Selama ini apa? Selalu ditandai hidup dengan kecewa, khawatir. Itu bisa terjadi loh. Karena apa yang dialami oleh manusia pertama itu tidak berhenti sampai kepada mereka sendiri, tetapi berlanjut kepada anak cucunya. Sampai keturunannya pun mengalami yang sama. Sebab itu jangan heran kalau ada yang biasa ketakutan menghadapi masa-masa ini. Ada yang khawatir tentang hari besok. Loh, itu karena apa? Itu dampak dari dosa yang dikerjakan oleh manusia yang pertama. Ya, tapi bukan apakah manusia itu tidak ingin damai, tidak ingin sejahtera? Loh, manusia ingin damai, ingin ayam tentrem. Makanya kemudian mulai mencari dengan caranya sendiri. Supaya roto ayam pergi bioskop. Ya, tapi pulang dari bioskop malah gerundel lagi. Ke mall. Wah, itu tempat hiburan yang paling enak itu, saudara. Ya. Apalagi laki-laki itu kalau melihat perempuan miskin itu keluyuran di mall itu. Ya kan? Pakaiannya nggak komplit. Kan orang miskin. Nggak pakai celana panjang. Ya kan? Kemudian pakaiannya juga ya karena terlalu miskin nggak full, berdeh. Makanya laki-laki kalau ke sana melotot semua. Ayo, tempat hiburan di sana. Iya nek kuning, kulite, nek peteng bededet. Ya. Saudara, manusia mencoba mencari damai dengan caranya sendiri, ya. Haleluya. Tapi jelas damai yang diberikan oleh manusia, usaha manusia itu beda dengan damai yang datang dari Allah. Ya, dunia ini menawarkan, memang seperti tadi dikatakan oleh Tuhan, damai sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Jangan takut. Dan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Nah, manusia berusaha untuk mencari damai, tetapi bukan berasal dari Allah damai itu, dengan caranya sendiri dari dunia ini, dengan hiburan-hiburan di dunia ini. Dan mereka berpikir di tempat-tempat hiburan dunia, tempat wisata dan lain sebagainya, itu bisa memberikan damai. Mereka kadang-kadang rela, tidak kebaktian, pergi wisata. Ya, kecuali retreat ya, kita bareng-bareng kalau retreat. Tapi seringkali ya senang wisata, ya, keluyuran kemana-mana, dan meninggalkan ibadah. Dan kalau ngerti, ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji
untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Makanya ibadah itu penting, saudaraku. Sampai Paulus sendiri mengatakan jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama-sama seperti kebanyakan orang melakukan. Ya, ayo ibadah yang benar. Karena dengan ibadah kita bisa mendengar firman Allah, kita merasakan hubungan dengan Allah. Saya yakin damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, saudara, damai yang di dunia itu ada. Tetapi Allah sebenarnya tidak menghendaki kita memiliki damai yang dari dunia ini. Ya, saudara tahu bahwa damai itu ya bisa diberikan oleh dunia, ya. Dan saudara tahu dunia ini sebenarnya ada dua bentuk, ya. Yang satu dunia yang kelihatan di mana kita tinggal, tapi yang kedua dunia yang tidak kelihatan itu di atas kekal. Dan dunia yang tidak kasat mata itu, yang tidak bisa kita lihat itu terbagi jadi dua. Dunia yang dikuasai oleh setan dan dunia yang kekal yang dikuasai oleh Allah. Ya, dan itu kontradiksi. Ya, jadi dunia yang berasal dari setan itulah di api neraka, dan dunia yang dikuasai oleh Allah itu kita enggak boleh kemudian, ya. Jadi artinya yang satu putih, satu hitam, nggak ada yang abu-abu. Jadi kita tidak boleh kemudian dua-dua kita pilih, tidak, harus salah satu. Ya. Jadi dunia bisa dikuasai oleh setan, ya. Nah, saudaraku, tetapi kalau kita memilih dunia yang dikuasai oleh Allah, ya, maka kita akan menikmati damai sejahtera itu, ya. Sekali lagi kita tidak boleh kemudian apa itu mengambil dua-duanya, nggak bisa. Ya, sekali lagi tidak ada dunia yang abu-abu dalam pemahaman ini, ya. Yang satu hitam, yang satu putih. Kita tidak boleh kemudian pilih dua-duanya, tidak bisa, harus pilih salah satu. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Harus pilih salah satu. Ya, tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, tetapi tidak mengindahkan yang lain. Nah, ini Tuhan saya katakan, tidak boleh kita mengabdi dua orang. Ada surga, ada neraka. Ayo. Tidak boleh kita dua-duanya. Pasti salah satu yang harus kita pilih. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kepada Allah dan kepada setan. Ada dua dunia yang bisa memberikan damai sejahtera, yang satu dari setan, yang satu dari Allah. Ya. Jadi saudaraku, damai sejahtera itu harus punya apa ya? Koneksi dengan Allah, punya prinsip firman Allah. Jadi kalau tidak mengandung prinsip di dalam Alkitab, dalam firman Allah, itu bukan sejahtera yang berasal dari Allah, tetapi dari dunia. Ya, sebab itu kita perlu baca Alkitab, mendengar firman Allah. Yang mungkin kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, tapi secara rajin beribadah dan sering mendengar firman Allah disampaikan, menghargainya,
maka disitulah sebenarnya ada letak-letak damai sejahtera yang kita bisa miliki. Ya, dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera, ya. Sehingga kemudian kalau kita berpaling, ya artinya kita cenderung kepada dunia yang miliknya setan ini. Itu rawan hidup kita. Ya, rawan. Betul. Ya, saudaraku, Allah tidak mau bahwa kita disesatkan oleh setan, ya. Iblis itu bapak pendusta, bapak pembohong, bapaknya penipu, ya. Kita nggak pernah tahu sejauh mana liciknya si setan, karena dia memang licik. Ya, Firman Allah mengatakan, hati-hati, jangan gampang kena tipu daya si iblis. Tipu daya. Hawa kena tipu daya. Wah, kalau kamu makan buah itu kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jadi seperti Allah. Ini tipu daya. Hati-hati, saudara. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Ya, begitu rupa kelicikan setan mempengaruhi kita. Tetapi Allah ingin kita ini tetap hidup damai sejahtera. Itu, ya. Nah, sekarang bagaimana masalahnya? Kita bisa menikmati sejahtera, ya. Bagaimana? Damai sejahtera ini disiapkan oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera itu? Ya, yang pertama kita perhatikan di sini, kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Ini, saudara. Damai sejahtera itu akan menjadi milik kita kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah. Apa arti memerintah? Dia punya otoritas tertinggi. Jadi artinya hidup kita harus ada di bawah otoritas Allah, kuasa Allah. Jadi apapun alasannya, Allah yang harus berdominan atas hidup kita. Menguasai diri kita dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk pikiran kita. Itu harus dikuasai oleh Allah. Makanya tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran. Karena ternyata damai sejahtera itu awalnya dari hati dan pikiran. Perasaan dan pikiran. Coba kalau perasaannya gundah, mana ada damai? Kalau pikirannya kacau, mana ada damai? Tidak ada. Jadi ternyata aspek penting dalam kehidupan manusia itu adalah hati dan pikiran. Ya. Dan kalau Allah itu menguasai hidup kita, otomatis hidup kita akan memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Ya. Jadi kita tidak hanya cukup beribadah saja, saudara. Rajin ibadah, tidak pernah absen, itu bagus. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita dibentuk oleh Allah. Di bawah otoritas Allah sehingga pikiran dan hati kita itu dikendalikan oleh Allah. Memelihara hati dan pikiran. Ya, jadi jangan sampai hati dan pikiran kita ini dikuasai oleh setan, ya. Sehingga kita kemudian yang muncul bukan damai sejahtera, tapi ketakutan yang berlebihan. Ya. Hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga adalah firman, berarti hidup kita harus dikuasai oleh firman Allah.
Mungkin kita nggak hafal ayat firman Allah, tapi paling tidak kita tahu bahwa tidak boleh begini, bahwa tidak boleh begitu, ya. Kita nggak hafal. Jadi saudara hati-hati ya. Kita perlu waspada. Fokus kita adalah Tuhan sekarang. Fokus kita adalah firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana tadi caranya kita bisa memiliki damai sejahtera? Terjadi persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya persekutuan itu hanya sekedar kewajiban kita beribadah, kan. Tapi hubungan batiniah kita dengan Tuhan itu, ya. Terjadi sesuatu yang harmonis sekali dengan Tuhan, ya. Buktinya apa? Mau makan aja berdoa, mau pergi berdoa dulu, mau apapun berdoa dulu, ya. Jadi saudara, saya yakin karena manusia hidup di dunia ini sebenarnya tidak menyenangkan, tapi selama dekat dengan Tuhan, hei, tidak perlu khawatir tentang hidup ini, ya, tidak perlu. Coba kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melewati akal kita, yang tidak masuk akal kita, itu justru akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Terus sekali lagi, kesulitan nggak mungkin nggak terjadi, ya. Tapi kalau damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita, wow, kita hadapi saja semua dengan senyum. Saudara, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara itu ngopeni, ya, hati dan pikiran kita, ya. Karena itu tadi dikatakan kita dipanggil menjadi satu tubuh, ya. Saudara, tadi dikatakan bagaimana caranya kita bisa bersekutu, bisa memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Terjadi persekutuan. Dan persekutuan itu persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya, dan juga persekutuan dengan sesama. Ada yang bentrok di sini sekarang? Ya. Persekutuan dengan sesama bagaikan suatu tubuh, ya. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20, 21 dan 27. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Saudara, kita ada di dalam tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Dan di dalam tubuh itu banyak anggotanya. Sehingga kemudian satu dengan yang lain pasti saling membutuhkan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Coba kalau kepala tidak butuh kaki, kepala mau ke sana nggak bisa berangkat, ya. Kalau mulut kita tidak butuh tangan, kita lapar mau makan, kira-kira makan pakai apa? Apa langsung nyosor gini? Tangan. Jadi saudara, terjadilah satu persekutuan. Dan karena kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, artinya tangan perlu kaki, kaki perlu mata, mata perlu segala macam dari tubuh, anggota tubuh. Jadi kita di antara satu dengan yang lain tidak membutuhkan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebab itu jangan ada yang bentrok, ya, di antara kita. Jangan kemudian didik-didik ngerasani. Oh, yang satu ngerasani ini. Iya. Kita satu tubuh, saudara, ya. Tadi dikatakan, enggaklah damai sejahtera Allah itu memerintah.
Berarti kita harus tunduk, ya. Dan satu hal lagi, kita perlu bersyukur. Nah, tadi dikatakan bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Mengucap syukur ini gimana sih maksudnya? Selalu berterima kasih. Aku sakit suruh mengucap syukur. Ayo. Makanya dalam Tuhan itu nggak gampang. Kita selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Ya. Wah, aku nih koyo ini. Oh, seorang bersyukur terus. Percaya enggak? Loh, hidup kita enggak ada percaya loh. Ayo coba bersyukur. Jangan ngomelai ya. Jangan geremengai. Bersyukur. Hidup selalu bersyukur. Ya. Orang yang memiliki damai pasti bersyukur. Ya, dalam mengucap syukur itu tidak tergantung kondisi loh ya. Oh, bersyukur karena dapat duit. Bersyukur karena dapat berkat. Di dalam Kristus malah tidak begitu, saudara. Di dalam keadaan yang menderita, ada beban saja, kita harus mengucap syukur. Yang bener aja, Pak Ariman. Ngomong loro mengucap syukur. Terserah saudara. Tapi Tuhan tetap mengatakan mengucap syukur di dalam segala perkara. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ya, apapun yang terjadi tetap tersenyum. Kenapa? Tuhan selalu beserta kita. Ya, saya paling senang nyanyian ini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina pun ku tetap tersenyum. Mengapa? Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Saudara, banyak orang yang punya duit baru tersenyum ya, ketok. Mesem-mesem berarti rezekinya akeh. Tapi nek mulai mencucut, ayo, alamat gak ada duit. Tidak, saudara ya. Kita harus tetap tersenyum di dalam segala hal. Tinggal saudara bisa atau enggak? Ya, kita perhatikan Paulus waktu di penjara, dianiaya, di penjara, tangannya diterali, ya kemudian ya pagar itu ditaruh di tempat yang paling dalam. Dia bersama dengan temannya namanya Silas. Tapi apa yang dikerjakan? Waktu dia di penjara, tidak mulai ngomel. Ini gara-gara aku jadi Tuhan, ikut Tuhan Yesus, jadi orang Kristen. Enggak. Dia nyanyi, saudara. Menyanyi, memuji Tuhan. Bukan menyanyi sedih, tetapi menyanyi, memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Belenggu tangannya, merotoli. Terali besi penjara itu ambruk sampai kepala penjara kaget. Lari ini jelas narapidana ini, langsung diambil pedang mau bunuh diri sebab takut dia dihukum. Tapi apa yang terjadi? Paulus bilang, jangan bunuh diri, aku masih di sini. Kaget. Kemudian keluarkan, kemudian berkata, apa yang harus saya perbuat? Paulus cuma bilang, percayalah akan Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat berserta dengan seluruh keluargamu. Di dalam kondisi yang sulit masih bisa bersaksi memuliakan Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen itu
dalam keadaan sulit, malah nggak ada berkat. Kita rubah, ya, kita rubah keberadaan kita, saudaraku ya, selalu mengucap syukur dalam segala hal, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rumusnya orang Kristen kok ya angel dilakoni ini. Ya kan? Dalam keadaan kekurangan tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen malah nggak gitu. Aduh diberkati. Langsung lincak-lincak. Puji Tuhan, haleluya. Aku diberkati. Tapi waktu dalam kondisi kekurangan, jangankan nyanyi, nyonyo, menyonyo terus. Kita robot. Hendaklah di dalam segala hal kita tetap mengucap syukur. Itu tandanya apa? Tanda damai sejahtera ada di dalam diri kita. Menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Haleluya. Dan kami percaya, kali itu terjadi, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri, Tuhan memberkati kita sekalian.